Kita maju bersama Allah menuju masa depan cemerlang. Teman-teman, perhatikan soal berikut. Pendapat siapa yang tepat untuk menggambarkan suasana getir yang muncul setelah membaca kutipan cerita tersebut? Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut berdasarkan teks. Di bagian atas kita lihat sudah ada 3 pernyataan pendapat dari Nabil, Pratama, dan Ahmad. Nabil menyatakan, meski lazim terjadi, pencurian sendal di majelis-majelis keagamaan jelas tidak dibenarkan. Pratama berkata, saya dapat merasakan bagaimana perasaan Waqidi saat dia kembali membereskan piring dan gelas setelah tahu bahwa sendalnya hilang. Lalu ada Ahmad yang berkata, adanya nuansa humor menambah kemenarikan cerita ini, khususnya pada dialog di akhir kutipan cerita. Sangat menarik. Oke, pertama kita perlu tahu dulu apa sih makna dari kata getir. Dalam KBBI, kata getir bermakna susah dan sengsara tentang kehidupan. Oke, kita uji pernyataan. Pernyataan pertama, Nabil karena mengungkapkan kelaziman peristiwa pencurian sandal di pengajian. Pernyataan kelaziman peristiwa ini tidak menggambarkan peristiwa atau keadaan getir, ya tadi ya, yang terkait dengan susah atau sengsara begitu. Sehingga pernyataan pertama, pernyataan Nabil itu salah. Lalu pernyataan kedua dari Pratama, ya, Pratama karena menggambarkan kesedihan yang dialami tokoh Waqidi dalam cerita. Kesedihan yang dialami oleh tokoh Waqidi dalam cerita kita lihat di pernyataan Nabil Pratama tadi, ya. Bagaimana perasaan Waqidi saat dia kembali membereskan piring dan gelas setelah tahu bahwa sendalnya hilang. Di sini ya, kalimat pernyataan dari Nabil itu menggambarkan kesengsaraan ya dialami oleh Pratama karena kehilangan sendalnya. Sehingga pernyataan kedua dari Pratama itu tepat. Lalu pernyataan ketiga dari Ahmad nih. Ahmad karena mengungkapkan sisi kemenarikan cerita dari aspek humor ya. Bagian aspek humor berarti tentunya tidak menggambarkan aspek kesedihan atau suasana getir tadi begitu. Sehingga pernyataan ketiga dari Ahmad salah. Jadi jawabannya adalah salah, benar, dan salah. Perhatikan soal berikut. Berdasarkan bacaan, manakah pernyataan yang sesuai tentang sifat karakter Waqidi dan Domir? Ya, kita perhatikan di sini ada sebuah kutipan cerita ya yang menceritakan kisah Waqidi yang kehilangan sendalnya saat acara tahlilan rutin malam Jumat di lingkungannya, ya. Oke, untuk menentukan sifat karakter Waqidi dan Domir, kita bisa menemukannya dalam teks ini tentunya. Perhatikan ya, di sini sudah kakak tandai bagian-bagian teksnya. Di kalimat kedua, bagian yang pertama disebutkan bahwa dia terlalu asyik membantu tuan rumah untuk membereskan piring dan gelas. Dia di sini mengacu pada Waqidi. Lalu pada bagian yang kedua juga di situ disebutkan bahwa dia masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan kembali membereskan piring dan gelas sisa para jemaah yang telah memakainya. Jadi si Waqidi di sini walaupun sudah habis mengalami musibah yaitu kehilangan sendal, namun tetap menyelesaikan tugasnya yaitu membereskan piring dan gelas ya dari para jemaah. Selain sifat dari Waqidi ya, karakter dari Domir juga kita bisa dapat temukan nih pada bagian selanjutnya. Ya, perhatikan bagian berikut. Kalau sendalnya jelek, kenapa tidak hilang ya? Diungkapnya sambil tertawa berderai-derai. Ya, jadi di sini si Domir ini meledek si Waqidi begitu ya, agar Waqidi ini tidak lagi sedih begitu. Nah, pernyataan-pernyataan dari karakter Waqidi dan Domir ini sesuai dengan opsi yang D. Waqidi baik hati karena turut membantu tuan rumah, sedangkan Domir humoris karena bisa melontarkan hal-hal lucu yang dapat memecah suasana agar tidak terlalu tegang. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi D. Perhatikan soal berikut. Apa contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang dialami Waqidi pada cerita tersebut? Kalau kita lihat ya di bagian pertama dan di bagian kedua disebutkan bahwa Waqidi mengalami musibah, yaitu apa? Kehilangan bendanya, yaitu sendal saat sedang menghadiri acara tahlilan rutin Jumat di lingkungannya. Peristiwa yang sesuai berarti harus ya tokohnya itu mengalami musibah begitu. Musibah yang tepat adalah musibah kehilangan. Kalau kita lihat yang opsi A, seorang supir angkutan umum mendapatkan surat tilang karena melanggar aturan lalu lintas di jalan raya. Ini tidak menggambarkan kehilangan. Lalu yang opsi B,
Seorang pengendara sepeda motor kehilangan helm yang diletakkannya di jok motor ketika memarkir motornya di minimarket. Nah, opsi B ini, ya, pernyataan di opsi B ini sama dengan kejadian yang dialami oleh Wakidi, yaitu kehilangan bendanya ketika sedang dalam suatu kegiatan, ya. Kalau yang C, seorang pelajar mendapatkan penghargaan sebagai siswa terbaik bulan ini setelah berhasil menjadi juara dalam kejuaraan robotik, juga tidak menggambarkan kehilangan. Yang D, seorang pedagang kehilangan pembeli yang menjadi pelanggannya karena kantor tempat pelanggan-pelanggannya bekerja telah pindah. Ini menggambarkan kehilangan yang berbeda. Tadi kehilangan barang, sedangkan ini kehilangan pelanggan. Asalnya juga bukan karena dicuri, tapi karena perpindahan tempat bekerja. Dengan demikian, jawaban yang tepat, yang sesuai dengan kisah yang dialami oleh Wakidi adalah opsi yang B. Perhatikan soal berikut. Manakah pernyataan yang tepat tentang suasana yang tergambar dalam puisi tersebut, ya? Kita lihat dulu puisi ini, ya. Malam ini kutatap lagi cermin usang itu, berkaca tajamkan mata, perlahan hati berbisik padanya tentang apa yang kupunya dan yang selalu jadi angan. Aku adalah aku, bukan dia, bukan pula mereka, bukan sepercik harap yang menyembah, bukan segelintir asa yang tergantung, bukan pula angan yang samar. Aku adalah aku, seorang manusia yang sadar akan kurang dan lebih, akan keluh dan syukur tentang segala yang terjadi tanpa berontak di hati. Aku mencintai diriku sendiri dengan jati yang kupunya, dengan harapan dan perjuangan tentang gapai dan hampa, memberanikan diri untuk melangkah di atas bumi. Kalau kita lihat, ya, perhatikan nih bagian yang kakak tandai, ya. Di bagian tersebut, ya, tertulis tentang apa yang kupunya. Aku adalah aku, seorang manusia yang sadar, kurang dan lebih, keluh dan syukur tentang segala yang terjadi tanpa berontak di hati. Pernyataan ini, larik-larik ini menyatakan kepercayaan diri, ya. Adanya rasa optimisme, ya, percaya diri atau keyakinan terhadap dirinya sendiri, begitu, ya. Tentang apa? Tentang jati dirinya, tergambar dari aku adalah aku, dan tanpa berontak di hati menyatakan penerimaan. Kita lihat di pilihan jawabannya. Yang A, tergambar suasana optimis yang menunjukkan kesadaran diri penyair tentang jati dirinya. Pernyataan yang A itu sesuai dengan yang dinyatakan dalam puisi tersebut. Yang B, dalam puisi tersebut tergambar suasana kesedihan akibat kesadaran akan kekurangan diri. Tidak ditunjukkan. Tadi, ya, dalam puisi tersebut penulis, ya, justru menggambarkan kepercayaan dirinya, bukan kesedihannya. Lalu yang C, tergambar suasana penuh rasa empati atau semangat untuk memperbaiki kekurangan diri sendiri, juga tidak, karena sini ada penerimaan diri dari penulis. Lalu yang D, puisi tersebut menggambarkan suasana penuh ketegangan akibat rasa percaya diri yang tinggi. Tidak ditunjukkan ketegangan, di sini ditunjukkan penerimaan. Dengan demikian, jawaban yang tepat menggambarkan kepercayaan diri, optimisme tentang diri sendiri adalah yang opsi A. Teman-teman, perhatikan soal berikut. Ada pernyataan terkait dengan amanat dalam puisi yang sebelahnya. Puisi tersebut mengajari kita bahwa mimpi yang besar pasti harus dicapai dengan perjuangan dan kerja keras yang tiada henti. Apakah amanat ini tepat? Mari kita lihat dalam puisinya. Puisi ini, ya, cenderung menyampaikan tentang penerimaan diri, ya, dan kerja keras terkait dengan diri sendiri, ya. Penerimaan diri dan kerja keras berdasarkan usaha sendiri. Manakah bagian yang mendukung? Ya, perhatikan bagian yang kakak tandai. Seorang manusia yang sadar, aku adalah aku, seorang manusia yang sadar akan kurang dan lebih, akan keluh dan syukur tentang segala yang terjadi tanpa berontak di hati, ya. Dari bagian yang kakak tandai ini jelas bahwa puisi ini menonjolkan penerimaan diri dan keberanian untuk berjuang dengan kemampuan sendiri. Nah, manakah opsi yang tepat? Kalau kita perhatikan, opsi B dan opsi D itu salah karena harusnya jawabannya adalah tidak tepat pernyataan yang dalam soal, begitu. Lalu kalau kita perhatikan opsi yang A, itu ada kekeliruan di bagian alasan, ya. Di situ disebutkan ada serta orang lain. Padahal puisi ini terfokus pada pentingnya menyadari keunggulan diri sendiri, begitu. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Teman-teman, perhatikan soal berikut. Apa contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari
Berdasarkan hal yang tergambar dalam puisi tersebut, ya, puisi ini menonjolkan nilai penerimaan terhadap diri sendiri, ya, dan percaya pada hasil kerja keras sendiri tentunya. Perhatikan bagian yang kakak tandai berikut, ya. Aku adalah aku, seorang manusia yang sadar akan kurang dan lebih, ya. Di bagian bawahnya juga ada akan bersyukur tentang segala yang terjadi tanpa berontak di hati. Oke. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa yang ditonjolkan tadi terkait dengan penerimaan diri. Jadi jawaban yang tepat juga harus menggambarkan penerimaan diri. Kita lihat dari opsi yang A. Andri makin termotivasi untuk menjadi penyanyi setelah mengetahui bahwa salah satu sahabatnya Joni menjuarai kontes menyanyi tingkat kota. Nah, opsi A tidak menggambarkan penerimaan diri. Ini menggambarkan keikutsertaannya pada sesuatu dilandaskan atas keinginannya meniru kegiatan dilakukan oleh temannya, bukan kemauannya sendiri dan juga penerimaan dirinya, kemampuan dirinya, begitu. Lalu opsi yang B, Rahmi yang bercita-cita menjadi seorang penulis novel terus mengikuti sayembara penulisan sastra meskipun berulang kali mengalami kegagalan. Opsi B justru menggambarkan kerja keras tanpa henti, begitu ya. Berbeda dengan tadi yang ditonjolkan dalam puisi ini terkait dengan penerimaan diri dan sadar akan kemampuan. Oke, lalu yang opsi C. Aji yang menyadari bahwa dirinya tidak mampu menjadi atlet profesional karena kondisi fisiknya, menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada. Jadi kalau kita lihat di sini opsi C jelas ya menandakan penerimaan diri karena si Aji tahu terkait kemampuan dirinya sendiri yang mengalami kecacatan ya tadi ya. Oke, lalu yang D ya. Rizky menangis setelah mengetahui bahwa keikutsertaannya dalam lomba membaca puisi yang diadakan sebuah kampus ternama berakhir dengan kegagalan. Oke, opsi D tidak menggambarkan penerimaan diri, ya, tetapi hanya menggambarkan terkait kesedihan ya dari seseorang yang mengalami kegagalan. Dengan demikian, adik-adik, ya, pernyataan yang tepat, contoh peristiwa yang tepat adalah di opsi C. Teman-teman, perhatikan soal berikut. Manakah pernyataan yang tepat tentang perbandingan isi kedua teks tersebut? Kita lihat di tiap-tiap opsi jawaban ya. Yang pertama, dalam teks 1 dibahas hasil pantauan terkait jumlah spesies salah satu hewan yang terancam punah. Apakah ini ada dalam teks 1? Perhatikan kalimat yang kakak tandai berikut ya. Di paragraf kedua, teks pertama disebutkan ada hasil pengamatan yang menunjukkan terdapatnya sekitar 14 individu dewasa yang tersebar di kawasan hutan Muria. Nah, di sini membicarakan apa nih? Membicarakan macan tutul ya, yang termasuk dalam salah satu spesies langka. Jadi, yang pernyataan A nih, yang pertamanya itu betul. Apakah yang di teks 2-nya juga betul? Nah, di yang A juga disebutkan bahwa dalam teks kedua dibahas penyebab berkurangnya jumlah macan tutul, ya. Perhatikan lagi nih kalimat yang kakak tandai berikut ya. Di paragraf ketiga teks 2 ya disebutkan bahwa menurut laporan itu populasi macan tutul berkurang drastis karena meningkatnya konflik dengan manusia, fragmentasi habitat, perdagangan liar, pemanenan kulit untuk upacara adat, penurunan jumlah mangsa dan perburuan. Jadi kedua pernyataan di opsi A itu betul ya. Kita lihat lagi nih pernyataan yang B. Dalam teks 1 dibahas hasil pantauan terkait jumlah spesies macan tutul di Gunung Muria. Bagian yang satunya itu betul ya tadi ya, sama dengan bagian 1 pada opsi yang A. Bagian yang keduanya kita lihat dibahas di teks 2 dibahas populasi macan tutul di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara. Nah, pernyataan yang keduanya ini keliru karena yang membahas populasi macan tutul di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara adanya di teks 1. Di teks 2 tidak disebutkan hal tersebut. Lalu, opsi yang C. Dalam teks 1 dibahas dampak kemampuan kamuflase macan tutul terhadap keselamatannya, tidak disebutkan dalam teks 1 begitu. Sehingga yang C otomatis salah ya. Lalu yang D, dalam teks 1 dibahas anggapan masyarakat Gunung Muria tentang macan tutul dan ekosistem alam. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Oh, ada, maaf. Ada. Yang tidak ada adalah di pernyataan keduanya ya. Ada anggapan masyarakat internasional tentang macan tutul itu tidak ada dalam teks kedua begitu. Dengan demikian, jawaban yang tepat tentang perbandingan isi kedua teks tersebut adalah yang A.
Perhatikan soal berikut. Pada kalimat pertama, teks kedua, terdapat kesalahan penulisan. Manakah pernyataan yang tepat terkait hal tersebut? Ya, kita lihat di kalimat pertama ini ada kata panterinae. Kata panterinae itu seharusnya ditulis dengan huruf miring. Mengapa demikian? Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam EYD 5 ya, kamus yang mengatur terkait ejaan dalam bahasa Indonesia, disebutkan bahwa huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, kata panterinae merupakan bahasa Latin untuk menyebut macan tutul, begitu ya. Dengan demikian, kata panterinae termasuk dalam bahasa asing, sehingga penulisannya harus dimiringkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu kata panterinae seharusnya ditulis dengan huruf miring. Teman-teman, perhatikan soal berikut. Apa contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hal yang dialami oleh Maryam dalam kutipan cerita tersebut? Ya, kalau kita lihat di sini apa yang dialami oleh Maryam? Cerita ini ya bercerita tentang Maryam ya yang masuk ke pesantren. Lalu di bagian-bagian akhir ada nih peristiwa yang menonjol di sini ya. Awal-awal Maryam berada di pondok, ia merasa asing dan belum terbiasa dengan suasana pondok karena memang suasana pondok dengan suasana rumah itu sangat berbeda jauh. Jadi ia harus mulai beradaptasi dengan lingkungan pondoknya. Namun sedikit demi sedikit Maryam mulai membiasakan dirinya di tempat tinggal barunya saat ini, yakni di pondok pesantren. Maryam mulainya dengan berkenalan dengan orang-orang di sana, baik teman yang sekamar dengan dirinya maupun dengan orang lain dari kamar lain dan seterusnya. Intinya adalah Maryam ini mampu beradaptasi di lingkungan baru. Manakah peristiwa yang juga sejalan dengan yang dialami oleh Maryam ini terkait dengan adaptasi? Kita lihat opsi yang A. Randi baru saja pindah sekolah dan dia menyadari bahwa lingkungan sekolah barunya hampir sama dengan sekolah lainnya. Nah, ini tidak menggambarkan adaptasi, hanya kesamaan lingkungan sekolahnya dengan sekolah lamanya. Lalu yang B. Sukma memperkenalkan sahabatnya, Ratna, pada ayahnya saat Ratna berkunjung ke rumahnya untuk mengerjakan tugas. Tidak ada penekanan terhadap adaptasi ya dan juga lingkungan baru. Lalu opsi yang C. Setelah beberapa waktu berlalu, Amri mulai terbiasa dengan udara dingin yang selalu terasa saat pagi hari di rumah barunya di Garut. Nah, opsi yang C ini sama dengan yang dialami oleh Maryam, yaitu terkait dengan adaptasi lingkungan baru. Ya, Amri beradaptasi dengan lingkungan barunya di Garut yang terasa dingin. Lalu yang D, ketika sedang mengerjakan tugas di perpustakaan, Ali berkenalan dengan seorang anak yang menyukai cerita detektif seperti dia. Ini hanya menekankan terkait dengan perkenalan, tidak dengan beradaptasi. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah yang C. Teman-teman, perhatikan soal berikut ya. Manakah pernyataan yang tepat tentang unsur-unsur cerita dalam kutipan teks tersebut? Di sini ada 4 opsi ya. Kita lihat dari opsi yang A. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita adalah orang pertama. Apa sih itu sudut pandang? Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita, gitu ya. Sudut pandang orang pertama sendiri ditandai dengan kata gantungan pertama seperti aku atau saya, begitu ya. Sebaliknya, sudut pandang orang ketiga ditandai dengan penggunaan kata gantungan orang ketiga seperti dia, ia, atau penyebutan nama tokoh. Nah, kalau kita perhatikan dalam kutipan cerita berikut ya, terdapat kata ganti orang ketiga dan penyebutan nama tokoh. Ya, di situ ada tokohnya adalah Maryam, lalu ada ia, begitu ya. Jadi pernyataan yang A itu salah karena ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Lalu nih, yang B ya, latar suasana yang dominan tergambar dalam cerita adalah suasana tegang. Apakah benar? Jawaban yang B juga salah karena dalam bagian yang ini yang sudah kakak tandai ya, di situ digambarkan bahwa suasana yang ada itu adalah campur aduk, begitu ya. Suasana hati Maryam yang tergoyahkan ya, antara senang, sedih dan ragu bercampur menjadi satu. Jadi kalau hanya fokus ke tegang itu salah. Opsi yang C.
kisah dalam kutipan cerita tersebut digambarkan dengan alur maju. Nah, ini adalah pernyataan yang tepat. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan dari awal ya, bagian awal menceritakan kisah sebelum Maryam ke pondok ya, mulai dari persiapannya ya yang dibantu oleh kedua orang tuanya dan juga adik laki-lakinya begitu ya, dalam perjalanannya ya, sampai dengan ibunya meyakinkannya lagi apakah yakin mau ke pondok atau tidak, sampai diakhiri dengan keberhasilan Maryam dalam beradaptasi begitu. Jadi jawaban yang C adalah jawaban yang benar. Nah, lalu yang D, Maryam adalah seorang anak yang supel tetapi cenderung pesimistis. Oke. Maryam adalah seorang anak yang supel. Ya, kita lihat ya pada bagiannya kakak tandai. Maryam mulainya dengan berkenalan dengan orang-orang di sana, baik teman yang sekamar dengan dirinya maupun dengan orang di kamar lain. Ya, kita lihat di sini Maryam memang anak yang mau bergaul. Tapi apakah Maryam cenderung pesimistis gitu ya? Kita lihat lagi nih kutipan di bagian atas ya. Ada keyakinan yang ditanamkan oleh si Maryam. Iya bu, Maryam yakin kok, insya Allah ini keputusan yang baik buat Maryam. Bagian ini tidak menunjukkan pesimistis. Pun juga pada bagian-bagian lain tidak ditemukan adanya pesimistis. Sebaliknya, bagian yang ini justru menandakan perasaan optimistis. Dengan demikian, jawaban yang sesuai ya terkait dengan unsur-unsur cerita dalam kutipan teks tersebut adalah yang C. Teman-teman, perhatikan soal berikut. Pendapat siapa yang tepat untuk menggambarkan respons terhadap isi puisi tersebut? Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut berdasarkan isi teks. Nah, kita lihat dalam wacananya di sini ada pendapat 3 orang yang sudah membaca puisi tersebut ya, 3 murid nih. Ada Jundi, ada Fahri, dan ada Wandi. Nah, Jundi berpendapat puisi tersebut berisi kegelisahan tentang kondisi kejujuran saat ini. Aku yang dimaksud pada puisi tersebut adalah kejujuran. Nah, kalau kita cermati nih ya pada larik puisinya ya, di bait kedua di situ disebutkan bahwa aku lebih suka orang pintar karena mereka lebih sering mengejekku dengan manipulasi dan perekayasaan ya. Perekayasaan atau tipu daya, tipu muslihat begitu ya. Berarti yang dimaksud dengan aku ini adalah kebalikan dari tipu daya tadi. Itu apa? Kejujuran. Pun juga diperkuat kalau kita perhatikan di sini di bait terakhir. Dulu sekali aku sering menyelinap di hati nurani. Hati nurani itu erat sekali kaitannya dengan kejujuran. Jadi, benar pendapat dari Jundi yang menyatakan bahwa aku di sini membicarakan atau mewakili kejujuran ya. Jadi pernyataan yang pertama yang menyatakan bahwa Jundi karena sesuai dengan isi puisi keseluruhan yang memang membicarakan kondisi kejujuran saat ini itu adalah tepat begitu. Lalu nih ada pernyataan kedua dari Fahri karena sesuai dengan isi bait pertama di atas yang menyinggung anak-anak. Kita lihat dulu pernyataan dari Fahri. Menurutku puisi tersebut justru berbicara tentang keleguan karena ada larik aku tinggal di kepala kanak-kanak pada bait pertama puisi tersebut ya. Tadi sudah kakak jelaskan ya bahwa kata aku di situ mengacunya pada konsep kejujuran itu sendiri ya, bukan pada aku ataupun pada anak-anak begitu ya. Dan pula di sini tidak hanya membahas anak-anak ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut nih yang ketiga nih pernyataan dari Wandi ya. Oke, Wandi menyatakan bukan kejujuran, bukan keleguan. Puisi karya Karsono Haputra itu membicarakan tentang dirinya sendiri ini yang berada di sebuah tempat yang korup. Aku pada puisi tersebut adalah sosok penyair. Nah, ya. Ini juga pernyataan yang kurang tepat karena aku adalah penggambaran konsep kejujuran bukan mengacu pada diri penyair, ya. Jadi tadi pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua dari Fahri itu salah, dan pernyataan dari Wandi juga salah. Jadi jawabannya adalah benar, salah, dan salah. Seperti itu. Teman-teman, perhatikan soal berikut. Suasana yang tergambar dalam puisi di atas adalah, kita lihat di sini puisinya kan menggambarkan atau mengambil sudut pandang dari konsep kejujuran itu tadi ya. Konsep kejujuran ya, kejujuran pada masa kini gitu ya, yang sudah banyak ditinggalkan. Manakah yang bagian yang menguatkan? Perhatikan nih, kakak tandai ini di bait terakhir ya.
Dulu sekali aku sering menyelinap di hati nurani, tetapi kini makin sedikit orang yang memilikinya, maka aku lebih banyak tersia-sia. Di sini konsep kejujuran tadi ya menceritakan bahwa kejujuran itu sudah jarang dimiliki oleh orang lain, sehingga dia merasa dirinya tidak lagi berguna begitu ya. Karena orang pada masa modern ini lebih banyak atau lebih cenderung ya mengambil langkah manipulasi dan perekayasaan seperti itu. Dengan demikian, suasana yang tergambar dalam puisi di atas adalah suasana kecewa. Jawabannya adalah yang C. Teman-teman, perhatikan soal berikut. Apa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang tidak berdasarkan isi puisi tersebut ya? Kita perhatikan puisi ini itu menonjolkan nilai kejujuran ya atau integritas ya dan juga ketulusan sikap. Oke. Nah, sekarang kita lihat opsi-opsi jawaban yang tersedia. Kita lihat opsi A. Seorang pejabat negara ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi. Ya, korupsi di sini adalah salah satu bentuk dari ketidakjujuran. Ini juga yang sebenarnya diungkapkan dalam bait keempat. Ya, ada aku menghindari para penguasa karena mereka tak sama antara kata, rasa, kepala, dan cita. Oke. Nah, lalu nih di opsi B kita lihat seorang profesor ditangkap karena melakukan plagiat saat membuat disertasi. Plagiat saat membuat disertasi adalah bentuk ketidakintegritasan. Oke, jadi ini juga mendukung nilai ketidakjujuran. Oke, selanjutnya nih, opsi C. Seorang presiden dituntut rakyat karena tidak menepati janjinya saat kampanye. Ini juga soal ketidakjujuran tadi ya, yang diungkapkan pada bait keempat tadi ya. Menghindari para penguasa karena mereka tak sama antara kata, rasa, kepala, cita ya. Jadi ada penempatan janji ini masuk ke dalam pelanggaran integritas. Oke, lanjut yang opsi D. Seorang pelajar tidak mau belajar karena banyak orang pintar yang tidak amanah. Banyak orang pintar yang tidak amanah ini, maksud saya adalah seorang pelajar yang tidak mau belajar ini menonjolkan nilai kemalasan, bukan nilai kejujuran, ya, integritas dan ketulusan sikap. Dengan demikian, contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang tidak berdasarkan pada isi puisi tersebut adalah yang opsi D. Teman-teman, perhatikan soal berikut. Amanat manakah yang sesuai dengan isi puisi di samping? Oke, mari kita perhatikan puisi di samping ya. Kita lihat di sini puisinya menggambarkan nilai kejujuran ya. Bagaimana kita atau kejujuran ini ya sudah banyak hilang di masa modern ya. Kejujuran masih tersisa di kepala anak-anak ya, di kepala orang bodoh ya, dan juga di kepala orang miskin dan orang sederhana begitu ya. Bahkan disebutkan juga bahwa kejujuran itu berada bersama rakyat jelata karena mereka tidak berbicara dengan mulut dan kepala tetapi dengan rasa begitu. Nah, penekanannya adalah pada kejujuran. Kita lihat opsi-opsi yang ada. Kerakusan menyebabkan ketidakadilan, tidak ya, kita tidak membahas kerakusan. Kalau yang B, kita tidak boleh sombong sebagai penguasa, ini juga tidak menekankan kesombongan. Yang C, agama harus menjadi landasan setiap orang, ini tidak membahas agama dan tidak membahas landasan hidup, hanya fokus pada kejujuran. Lalu yang D, jadilah orang jujur dimanapun berada. Nah, opsi D adalah opsi yang tepat. Karena dalam teks tadi ya, penekanannya adalah selain terkait kejujuran juga bahwa semakin tinggi status seseorang akan semakin banyak celah ketidakjujuran yang dibuat. Dengan demikian, jawaban yang tepat terkait dengan amanat puisi di samping adalah opsi D. Teman-teman, perhatikan soal berikut. Penilaian penyair terhadap rakyat jelata pada puisi di samping adalah, oke, kita perhatikan puisi ini itu rakyat jelata bisa kita temukan pada bait keempat ya. Aku berada bersama rakyat jelata karena mereka tidak berbicara dengan mulut dan kepala, tapi mereka berbicara dengan rasa. Aku menghindari para penguasa karena mereka tak sama antara kata, rasa, kepala, dan cita. Ya, aku di sini ya sendiri merupakan sudut pandang dari konsep kejujuran ya yang melekat ya cenderung melekat pada rakyat jelata dibandingkan dengan para penguasa ya. Nah,
Jadi, penilaian penyair terhadap rakyat jelata pada puisi di samping adalah bahwa rakyat jelata lebih baik daripada penguasa. Jawaban yang tepat adalah opsi yang D.